Selamat malam dan selamat bertemu kembali dalam Renungan Malam God's Amazing Grace atau Kasih Karunia Allah yang mengagumkan oleh Ellen G. White tanggal 11 Juli 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari Sabat dalam seluruh perbaktian dan penata layanan kami. Pada malam ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dan menghidupkannya dalam kehidupan kami setiap hari. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Bapak Amir Siregar. Kepada Bapak Amir, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat malam saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan renungan pagi kita hari ini tanggal 11 Juli berjudul Penuntun yang Setia. Ayatnya terdapat dalam Mazmur 48 ayat 15. Sesungguhnya inilah Allah, Allah kitalah Dia, seterusnya dan untuk selamanya. Dialah yang memimpin kita. Mazmur 48 ayat 15. Tidak ada kebenaran yang diajarkan dengan lebih jelas di dalam Alkitab selain kenyataan bahwa Allah melalui Roh Kudus-Nya secara khusus menuntun hamba-hambanya di bumi dalam berbagai pergerakan besar untuk memajukan pekerjaan keselamatan. Manusia hanyalah alat di tangan Allah yang dipakainya untuk melaksanakan maksud-maksud kasih karunia dan belas kasihan-Nya. Saya dikuatkan dan diberkati ketika menyadari bahwa Allah Israel masih tetap menuntun umat-Nya dan bahwa Ia akan terus menyertai mereka sampai kepada akhirnya. Jika pernah ada suatu masa ketika kita membutuhkan tuntunan khusus dari Roh Kudus, maka masa itu adalah sekarang. Kita memerlukan penyerahan diri yang sepenuhnya kepada Allah. Sudah saatnya kita memberikan kepada dunia bukti nyata tentang kuasa Allah yang bekerja di dalam kehidupan kita maupun dalam pelayanan kita. Tuhan menghendaki agar pekerjaan pemberitaan pekabaran malaikat yang ketiga terus maju dengan semakin efektif. Sebagaimana Ia telah bekerja di segala zaman untuk memberikan kemenangan kepada umat-Nya, demikian juga pada zaman ini Ia rindu menggenapi maksud-Nya bagi gereja-Nya dengan kemenangan yang sempurna. Ia memanggil umat-Nya yang percaya untuk maju dalam kesatuan, bertumbuh dari kekuatan kepada kekuatan yang lebih besar, dari iman kepada keyakinan dan kepercayaan yang semakin teguh terhadap kebenaran dan keadilan pekerjaan-Nya. Kita harus berdiri teguh seperti batu karang di atas prinsip-prinsip firman Allah, sambil mengingat bahwa Allah menyertai kita untuk memberikan kekuatan dalam menghadapi setiap pengalaman baru. Kita harus memegang sebagai sesuatu yang sangat kudus, iman yang telah diteguhkan melalui tuntunan dan persetujuan Roh Allah sejak pengalaman-pengalaman awal kita hingga sekarang. Kita harus menghargai sebagai sesuatu yang sangat berharga pekerjaan yang telah Tuhan lakukan melalui umat-Nya yang menuruti perintah-perintah-Nya, dan yang oleh kuasa kasih karunia-Nya akan terus bertumbuh semakin kuat dan semakin efektif seiring berjalannya waktu. Musuh berusaha mengaburkan daya rohani umat Allah dan melemahkan efektivitas pelayanan mereka. Namun jika mereka bekerja sebagaimana Roh Allah menuntun mereka, Ia akan membuka pintu-pintu kesempatan di hadapan mereka. Pengalaman mereka akan menjadi pengalaman pertumbuhan yang terus-menerus, hingga Tuhan sendiri turun dari sorga dengan kuasa dan kemuliaan yang besar untuk membubuhkan materai kemenangan terakhir atas umat-Nya yang setia. Demikian bacaan renungan malam kita pada hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Bapak Amir.
Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Ayat inti renungan malam ini di dalam Mazmur 48 ayat 15 mengingatkan bahwa Allah bukan hanya Allah pada masa lalu. Dia adalah Allah untuk selama-lamanya dan Dia tetap menjadi penuntun umat-Nya. Dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, bangsa Israel dipimpin oleh Anak Allah, Yesus Kristus, yang diselubungi oleh tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari. Demikian juga pada zaman gereja atau jemaat mula-mula. Allah memimpin mereka melalui Yesus Kristus oleh kehadiran Roh Kudus-Nya. Tuntunan Allah bukan sekedar kata-kata saja, tetapi pengalaman nyata yang membawa umat-Nya kepada keselamatan. Setiap orang percaya dipanggil untuk mempercayakan langkah hidupnya kepada Allah yang tidak pernah salah dalam memimpin. Itulah sebabnya dalam renungan malam ini, God's Amazing Grace, halaman 200, paragraf 2 berkata, "Tidak ada kebenaran yang diajarkan dengan lebih jelas di dalam Alkitab selain kenyataan bahwa Allah melalui Roh Kudus-Nya secara khusus menuntun hamba-hambanya di bumi dalam berbagai pergerakan besar untuk memajukan pekerjaan keselamatan. Manusia hanyalah alat di tangan Allah yang dipakainya untuk melaksanakan maksud-maksud kasih karunia dan belas kasihan-Nya. Allah memilih menggunakan manusia sebagai alatnya untuk melaksanakan maksud-maksud kasih karunia dan belas kasihan-Nya. Musa, Yesaya, Petrus, Paulus, dan yang lainnya, bahkan kita sekarang ini yang hanyalah bejana tanah liat. Kesuksesan pelayanan dalam pekerjaan Allah tidak bergantung pada kemampuan manusia, tetapi pada kuasa Roh Kudus-Nya yang bekerja sama melalui mereka yang berserah sepenuhnya kepadanya. Di zaman sekarang ini, ada satu pekerjaan yang mana kita sebagai umat yang khusus dipanggil untuk mengabarkan pekabaran 3 malaikat dengan maksud mengamarkan dunia ini. Roh Nubuat di dalam Testimonies for the Church, volume 9, halaman 19, paragraf 1 berkata, dalam pengertian yang khusus, umat Masehi Advent hari ke-7 telah ditempatkan di dunia ini sebagai penjaga dan pembawa terang. Kepada mereka telah dipercayakan amaran terakhir bagi dunia yang sedang menuju kebinasaan. Atas mereka bersinar terang yang ajaib dari firman Allah. Kepada mereka telah dipercayakan suatu tugas yang sangat hikmat, yaitu memberitakan pekabaran malaikat pertama, kedua, dan ketiga. Tidak ada pekerjaan lain yang lebih penting daripada tugas ini. Mereka tidak boleh membiarkan apapun mengalihkan perhatian mereka dari pekerjaan tersebut. Siapakah umat-umat atau orang-orang Masehi Advent hari ke-7 ini? Apakah mereka sebagai anggota organisasi Gereja Masehi Advent hari ke-7? Apakah mereka yang menyembah Allah Trinitas? Roh Nubuat di dalam manuskrip 93, 1901, paragraf 1 berkata, orang-orang Masehi Advent hari ke-7 harus senantiasa mengingat bahwa mereka harus dengan benar mewakili segala sesuatu yang terkandung dalam nama tersebut. Apa yang terkandung dalam nama tersebut? Nama tersebut adalah orang-orang Masehi Advent hari ke-7 yang menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Mereka harus menjadi saksi-saksi Tuhan, menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Seluruh alam semesta surgawi menaruh perhatian kepada mereka yang mengaku setia kepada 10 perintah Allah dan yang sedang menyuarakan
nada-nada amaran terakhir yang harus disampaikan kepada dunia. Jadi, orang-orang Masehi Advent hari ke-7 adalah mereka yang sedang menyuarakan amaran terakhir kepada dunia, yaitu pekabaran 3 malaikat, sebagaimana di dalam Wahyu 14 ayat 1 sampai 13. Inti utama pekabaran 3 malaikat adalah penyembahan. Siapakah Allah yang kita sembah? Di dalam Wahyu 14 ayat 7 berkata, "Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air." Jelas bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Siapakah Allah yang dimaksud? Benar, Dia adalah Allah Bapa, satu-satunya Allah yang benar. Roh Nubuat di dalam Christ Object Lessons, halaman 114, paragraf 2 berkata, dalam doanya kepada Bapa, Kristus memberikan kepada dunia suatu pelajaran yang harus terukir dalam pikiran dan jiwa. Inilah hidup yang kekal, katanya, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yohanes 17 ayat 3. Inilah pendidikan yang sejati. Pendidikan ini memberikan kuasa. Mengapa penyembahan kepada satu-satunya Allah yang benar menjadi inti utama di dalam pekabaran 3 malaikat? Sebab dunia telah meninggalkan satu-satunya Allah yang benar ini. Dunia menyembah lebih dari satu Allah. Mengapa pekabaran malaikat pertama ini menjadi inti yang utama? Sebab pekabaran malaikat pertama ini mengajak kita untuk bertindak, sehingga harus dikabarkan kepada dunia agar menyadari dan bertobat, serta menyembah satu-satunya Allah yang benar melalui anaknya Yesus Kristus. Sedangkan pekabaran malaikat kedua dan ketiga adalah pengumuman sebagai informasi bagi dunia ini. Oleh sebab itu, kita sebagai orang-orang Advent, orang-orang Masehi Advent hari ke-7, menghadapi banyak tantangan ketika mengabarkan pekabaran 3 malaikat ini. Sebab musuh berusaha mengaburkan daya rohani dan melemahkan efektivitas pelayanan kita. Namun Allah setia menolong dan menuntun kita melalui anaknya Yesus Kristus. Dalam renungan malam ini, God's Amazing Grace, halaman 200, paragraf 6 berkata, namun jika mereka bekerja sebagaimana Roh Allah menuntun mereka, Ia akan membuka pintu-pintu kesempatan di hadapan mereka. Pengalaman mereka akan menjadi pengalaman pertumbuhan yang terus-menerus, hingga Tuhan sendiri turun dari surga dengan kuasa dan kemuliaan yang besar untuk membubuhkan meterai kemenangan terakhir atas umatnya yang setia. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, musuh memang bekerja untuk melemahkan iman kita, tetapi Kristus telah menjanjikan kemenangan. Selama kita tetap mengikuti tuntunan Roh Kudus-Nya, Yesus akan terus membuka pintu-pintu pelayanan dan mempersiapkan umat-Nya menghadapi kedatangannya yang kedua kali. Puncak dari seluruh perjalanan ini adalah kemenangan kekal bersama Kristus. Kiranya pekabaran malam ini membawa pembaharuan dan sukacita bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman-Mu yang sangat menguatkan dan mengajarkan kepada kami bahwa Yesus penuntun yang setia, yang senantiasa memimpin kami sampai kedatangannya yang kedua kali. Oleh sebab itu ya Bapa, kami mohon curahkan Roh anak-Mu Yesus Kristus dalam hati kami,
agar kami giat mengabarkan pekabaran 3 malaikat. Karakter kami disucikan menjadi serupa dengan karakter Yesus. Bila mana Yesus datang kembali, kami siap menyambutnya dan diangkat masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu sepanjang malam ini, ya Bapa. Mohon ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.